Baik. Selanjutnya, kemarin kan pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kontrak belajar. Nah, Ibu harap dengan buatan kontrak belajar yang telah kita lakukan minggu kemarin dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak ada yang melanggar kontrak pembelajaran dengan Ibu. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang untuk hari ini kita akan belajar tentang jalur rempah Nusantara. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan jalur? Perjalanan. Oke, Adit tadi kita silakan. Jalan yang tempuh. Betul sekali. Jadi yang dimaksud dengan jalur ini merupakan sebuah jalan untuk menuju sebuah tujuan. Nah, jadi selanjutnya kan ini ada kata rempah. Kalian tahu nggak apa itu rempah? Iya, betul. Ada yang bisa menjelaskan sekilas nggak apa itu rempah? Oke, Nadia silakan. Oke, betul sekali Nadia. Jadi rempah ini merupakan bumbu masakan yang sering kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, jadi selain untuk masakan, siapa tahu penggunaan lain dari rempah? Good job, Adi. Oke, berikan aplaus dulu untuk yang kawan-kawan yang sudah jawab. Nah, selanjutnya ada kata Nusantara. Ada yang tahu nggak Nusantara ini apa? Ya, kita sekalian ada Ibu. Jadi jika kita gabungkan, jalur rempah Nusantara ini merupakan sebuah jalan untuk mendapatkan rempah-rempah di Nusantara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu ya. Tolong anak-anak semua perhatikan video ini. Nanti di akhir tayangan Ibu akan menanyakan satu persatu. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk menonton videonya? Siap. Oke, good job. Oke, sebentar ya. Ini sepertinya jaringannya nih kurang memadai di kelas ini ya. Iya, Bu. Oke. Sembari kita menunggu, kalian ada yang tahu nggak sih jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia? Tahu. Oke, betul sekali. Baik, silakan perhatikan video ini ya anak-anak semua. Nusantara, gugusan kepulauan bangsa
jalan melayang sesuai kehendaknya dan bisa dikatakan random gitu Bu. Kenapa? Dengan tujuan untuk mencari atau mengeksplor banyak tempat yang memiliki rempah-rempah. Tapi nggak tahu ya, sebenarnya itu Indonesia. Oke, good job. Berikan tepuk tangan dulu sama pacarnya yang telah mengumpulkan hasil dari video ini. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan jalur rempah itu. Jadi anak-anak sekalian, kalau perhatikan ke depan, tidak ada yang main-main ya di sini ya. Kita semua di sini harus fokus, oke? Oke. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari jalur rempah pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu ingin mengharapkan siswa mampu menjelaskan konsep dan pentingnya perdagangan rempah dalam konteks sejarah Nusantara dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu juga berharap dengan kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi berbagai bangsa asing yang berinteraksi di Nusantara pada masa perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kalian juga dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok melalui metode jigsaw yang akan kita terapkan untuk proses pembelajaran hari ini. Nah, dan yang terakhir, Ibu berharap dengan mempelajari materi ini, kalian mampu menumbuhkan sikap apresiasi terhadap sejarah perdagangan dan interaksi antar budaya Nusantara. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa itu jalur rempah? Tadi kan udah Ibu jelaskan sekilas. Masa udah lupa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Atau nih mau Ibu tunjukkan nih orangnya? Siapa? Oke, silakan Fitri. Jalur rempah yang perjalanan masyarakat untuk mendapatkan rempah yang ada di Indonesia. Oke, betul sekali Putri. Jadi, jalur rempah merupakan sebuah rute perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan antara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara Indonesia, dengan Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan juga India. Nah, jalur ini sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 sampai dengan ke-17. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa yang maksud dengan komunitas utama jalur rempah? Sorry, itu sedikit typo, komoditas. Oke, ada yang tahu apa komoditas utamanya? Ayo tunjuk tangannya di naik, silakan. Oke, apa? Oke, betul sekali. Jadi salah satu komoditas utama jalur rempah di Indonesia yaitu cengkeh. Apa? Betul sekali yang dibilang oleh Nadirai. Namun selain cengkeh, di sini juga untuk komoditas utamanya ada pala dan lada. Nah, ketiga rempah tersebut sangat dicari oleh pedagang asing karena harganya yang tinggi di pasar dunia. Nah, selain karena harganya tinggi, ketiga komoditas utama itu sangat dicari di pasar dunia karena terutama adalah bangsa Eropa, karena kan di Eropa sendiri tidak mempunyai rempah-rempah tersebut, sehingga harganya di negara Eropa sangat melonjak. Nah, sedangkan mereka itu ada yang namanya musim dingin. Nah, musim dingin itu kan membutuhkan kehangatan. Nah, jadi salah satu tujuan mereka mencari rempah-rempah ke Nusantara yaitu untuk membuat rempah-rempah ini sebagai obat-obatan atau enggak penghangat mereka di musim dingin. Nah, sampai sini udah pada mengerti semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya pusat perdagangan
Oke. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang dampak jalur rempah. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan sedikit sebelum Ibu menjelaskan apa dampak dari jalur rempah itu sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Ali. Mungkin dampak dari adanya jalur rempah salah satunya penjajahan. Oke, mungkin kurang tepat ya. Mungkin akan menjelaskan ya. Ya, Bu. Oke. Oh ya, tadi Ali mau jawab silakan ya. Apa? Jadi Bu, ini dampaknya tuh ada bagi perkembangan perekonomian, perkembangan budaya dan juga di perkembangan ekonomi. Oke, good job. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Jadi, jalur rempah Nusantara itu memberikan dampak signifikan bagi bangsa Indonesia, di mana ia mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya, namun juga menyebabkan eksploitasi sumber daya, perubahan sosial dan juga penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga menciptakan dampak yang kompleks yang masih terasa hingga saat ini. Nah, oke. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Ayo, tadi udah berapa poin nih Ibu jelaskan tentang jalur rempah. Oke, silakan nanti lagi. Nah, jadi Bu, jalur rempah ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Bu. Terutama dia membawa dampak yang sangat kompleks bagi masyarakat. Baik, bagus sekali. Good job, Ani. Jadi, dari penjelasan Ibu tadi bisa kita simpulkan bahwa jalur rempah Nusantara ini merupakan sebuah perdagangan yang vital dalam sejarah global. Nah, yang tidak hanya menghubungkan Indonesia dengan berbagai belahan dunia melalui perdagangan, namun juga membawa dampak signifikan terhadap perekonomian, budaya, dan juga struktur sosial masyarakat. Nah, baik. Setelah Ibu jelaskan ini, supaya kalian lebih mengerti, Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok yang nantinya kalian akan mengerjakan LKPDI. Namun sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit apa tugas kalian di LKPDI ini. Nah, yang pertama judulnya yaitu jalur rempah Nusantara. Nah, selanjutnya tugas dari kalian yang pertama menganalisis jalur rempah sebagai faktor pendorong koneksi dunia. Yang kedua memahami dampak positif dan kebudayaan jalur rempah Nusantara. Yang ketiga menarik kesimpulan mengenai pentingnya pembelajaran sejarah Nusantara. Nah, di sini silakan anak-anak semua untuk memperhatikan petunjuk kerja yang telah tertera di LKPD. Nah, selanjutnya kalian diarahkan untuk membuat sebuah laporan mengenai tentang jalur rempah ini. Nah, di sini kalian mencakup menjelaskan secara inti tentang jalur rempah, komunitasnya, bangsa-bangsa asing dan bangsa-bangsa asing yang terlibat. Nah, untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih 10 menit. Nah, untuk kelompok
tentang dampak positif dari jalur rempah dan dampak negatif dari jalur rempah. Dampak positif ada wilayah strategis, interaksi sosial, budaya dan lain-lain, sama pertukaran budaya. Dampak negatif ada monopoli perdagangan, penderitaan fisik, penurunan produksi padi. Penurunan produksi padi. Jalur rempah sebagai faktor pendorong interkoneksi dari Oke, tangan dulu nih untuk kelompok 3. Oke. Oke, di sini kan kita sudah melakukan presentasi. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari presentasi ketiga kelompok ini? Ayo tunjuk tangan. Oke, silakan Putri. Jadi itu jalur rempah jalur perdagangan dan budaya yang menghubungkan Nusantara dengan benua Amerika, Afrika dan Australia. Terus di sini komunitas utamanya selain mungkin para nelayan, pemain syaratnya yang banyak diekspor di luar negeri adalah kayu manis, vanili, kapulaga dan andalina. Oke, bagus. Ada yang lain yang dapat menyimpulkan? Dari laki nih, siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari presentasi ketiga kelompok? Oke, mungkin Arifah. Ibu lihat dari tadi diam-diam aja nih. Ayo silakan. Kesimpulan dari kita jalur rempah Nusantara, berarti banyak jalan untuk menuju Indonesia, karena negara-negara barat itu fokusnya ke Indonesia. Oke. Karena Indonesia pun banyak komoditas yang mereka butuhkan, gitu kan. Jadi dari rempah-rempah itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positif kita bisa memperjualbelikan, kalau negatifnya orang ini melakukan eksploitasi di Indonesia. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk Putri dari Makassar. Oke. Jadi betul apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kalian tadi, bahwa jalur rempah ini merupakan suatu jalur perdagangan atau jalur komunitas yang ditempuh oleh bangsa-bangsa barat untuk menuju Indonesia demi mencapainya gerakan 3G, yaitu Glory, Gospel, dan Gold. Nah, untuk mencapai Indonesia, mereka itu mempunyai beberapa rute, betul seperti yang dikatakan oleh Arifah tadi. Jadi, untuk menuju Indonesia itu tidak hanya melalui satu rute, tapi mempunyai banyak sekali rute. Nah, Ibu rasa untuk materi ini kalian sudah paham semua. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan nilai dari hasil kerja kalian. Yang pertama, kelompok 1 meraih bintang 5 dengan predikat bagus sekali. Untuk kelompok 2 meraih bintang 4 dengan predikat bagus. Oke. Dan kelompok 3 meraih bintang 3 dengan predikat cukup. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana aspek penilaian Ibu terhadap hasil kerja kalian. Nah, yang pertama yaitu keterampilan, yang kedua kekompakan dalam tim, dan yang ketiga yaitu isi dari apa yang telah kalian paparkan. Oke. Untuk materi minggu selanjutnya, tolong pelajari tentang kolonialisme bangsa-bangsa barat di Indonesia. Minggu selanjutnya dan tolong membawakan bola untuk kita mengadakan model pembelajaran yang baru. Oke? Oke. Sebelum Ibu akhiri, ini ada sisa waktu 5 menit. Tolong anak-anak sekalian keluarin selembar kertas dan jawab pertanyaan
Jelaskan dampak positif dan negatifnya.